Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Uning dalam video pembelajaran matematika bab 2, yaitu tentang persamaan dan grafik fungsi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita memulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini, perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan. Perhatikan baik-baik materi berikut ini. Dalam bab 2 ini, peta konsepnya adalah materi esensial yang terdiri dari 1. Persamaan kuadrat, 2. Grafik fungsi kuadrat, 3. Sumbu simetri dan nilai optimum, 4. Menentukan fungsi kuadrat, yang kelima adalah aplikasi fungsi kuadrat. Dalam persamaan kuadrat membahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu terdiri dari 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan cara menuliskan rumus ABC. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi pada bab 2 ini, siswa diharapkan dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Adapun materi esensialnya adalah persamaan kuadrat. Sebenarnya materi persamaan kuadrat dan cara memfaktorkan sudah pernah kalian pelajari pada saat kelas 8. Tetapi Ibu akan mengingatkan kembali bagaimana cara memfaktorkan karena ini sebagai dasar dalam pembahasan bab 2 ini. Nah, persamaan kuadrat satu variabel itu adalah suatu persamaan dengan pangkat tertingginya 2. Nah, kalau kalian lupa lagi dengan persamaan kuadrat, Ibu ingatkan kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian A, B, C-nya merupakan anggota bilangan real. Real itu adalah bilangan nyata. Kemudian konstanta A, B, C pada persamaan ini disebut koefisien. Jadi A, B, C ini adalah nanti diganti oleh bilangan tetap atau konstan. Dia sebagai koefisien dari variabel X kuadrat dan X. Nah, contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, ada 3x kuadrat dikurangi 7 ditambah 5 sama dengan 0. Contoh yang kedua, x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 sama dengan 0. Contoh yang ketiga, x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Contoh yang keempat, 2x dalam kurung x dikurangi 7 kurung tutup sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk persamaan kuadrat yang sudah pernah kalian jumpai pada waktu kelas 8. Nah, setelah kalian mengingat kembali bentuk persamaan kuadrat, berikutnya adalah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, adapun cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan, cara yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, cara yang ketiga adalah rumus ABC, yaitu rumusnya X1, 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4C per 2A. Nah, sekarang yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini yaitu nomor 1, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Contoh soal, faktorkan persamaan kuadrat berikut, yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, maka jawabannya adalah cara memfaktorkan ini, persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 4 sama dengan 0 ini adalah dengan menuliskan 2 kurung kemudian diisi oleh x plus 1, x plus 4 sama dengan 0. Kemudian x plus 1-nya sama dengan 0 atau x 4-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 4. Jadi x yang memenuhi nanti ketika kita masukkan ke dalam
persamaan kuadrat ini, maka nanti akan bernilai 0. Kita coba, negatif 1. X sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan adalah 1. Kemudian 5 kali negatif 1 adalah negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah 4 adalah 0. Berarti X sama dengan negatif 1 ini memenuhi persamaan ini. Nah, kemudian untuk X sama dengan negatif 4, kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat ini untuk mengganti X ini, yaitu dengan bilangan negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan, yaitu 16 ditambah 5 kali negatif 4 adalah negatif 20. Berarti negatif 20 ditambah 16 itu adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah 4 itu sama dengan 0. Nah, berarti sesuai bahwa X sama dengan negatif 4 itu merupakan akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, bagaimana caranya sehingga kita bisa mencari atau bisa menentukan akar persamaan kuadrat ini? Yaitu dengan cara ini. Jadi, bentuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 itu adalah asalnya dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A itu sama dengan 1. Maka, untuk memfaktorkan itu adalah X plus P kali X plus Q. Sedangkan untuk menentukan P dan Q-nya itu adalah kita mencari dua buah bilangan, jika dikalikan maka hasilnya adalah C, jika dikalikan maka hasilnya adalah C, jika dijumlahkan maka hasilnya adalah B. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya maka Ibu akan menjelaskan dengan cara langsung. Selanjutnya perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk sebelum kalian menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kalian terlebih dahulu harus memperhatikan tanda-tanda tambah dan kurang ini. Karena nanti setiap tanda yang beda maka akan menghasilkan penyelesaian dengan cara yang berbeda. Yang pertama kalian lihat adalah tanda yang paling belakang, yaitu tambah. Ini akan menunjukkan bahwa kita akan mencari hasil kali dan hasil tambah. Nah, maka kita nanti akan mencari hasil kali, jika dikalikan maka hasilnya adalah 12. Jika ditambahkan maka hasilnya adalah 7. Nah, kita akan mencari dua buah bilangan. Jika dua buah bilangan itu kalau dikalikan maka hasilnya 12, kalau ditambahkan maka hasilnya adalah 7, dan dua bilang itu harus sama. Nah, maka kita mencari dua bilangan itu dengan menggunakan perkalian dulu biar kalian nggak bingung. 12 jika dikalikan maka hasilnya 12. 12 itu berapa kali berapa? Mulai dari 1 kali 12 hasilnya 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, di antara pasangan-pasangan berikut mana yang kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 7? Kalau 1 tambah 12 itu 13. Kalau 2 tambah 6 itu 8. Berarti bukan pilihan. Ini bukan pilihan. Nah, kalau 3 tambah 4 apakah sama dengan 7? Iya, berarti pilihannya adalah 3 tambah 4. 3 dan 4, maaf. Sehingga di sini 3 kali 4. Sehingga 3 kali 4 adalah 12. 3 ditambah 4 adalah sama dengan 7. Ternyata sudah sesuai. Maka bilangan 3 dan 4 ini kita masukkan ke dalam pemfaktoran yang ada. Pertama kali kalian bikin buat kurung, kemudian yang pertama X, yang kedua juga X. Nah, untuk mengisi tanda-tanda ini, kita lihat ini positif, 4-nya juga positif. Positif, positif berarti semuanya positif, maka di sini plus 3 plus 4. Seperti itu. Jadi hasilnya di sini untuk mengisi bilangannya adalah 3 dan 4. Nah, kalau sudah kita temukan 3 dan 4, maka baru kita tentukan akarnya. Maka X ditambah 3 akan sama dengan 0. Atau X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang X-nya berapa? 3 pindah ke kanan menjadi negatif. Atau yang ini juga sama. X sama dengan 4 pindah ke kanan menjadi negatif. Atau berapakah ditambahkan 3 agar sama dengan 0, yaitu negatif 3.
Jadi untuk mengganti X ini adalah negatif 3. Jadi negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Nah, ternyata sudah kita temukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 12 itu adalah negatif 3 dan negatif 4. Jadi, adalah negatif 3 dan negatif 4. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua adalah dengan memfaktorkan, tentukan akar dari persamaan kuadrat berikut. Nah, yang pertama kali kalian perhatikan adalah ini. Tandanya masih tambah, berarti masih sama, yaitu mencari hasil kali dan hasil tambah. Sama, masih sama dengan yang tadi, tetap mencari hasil kali dan hasil tambah. Jadi jika dikalikan maka hasil mencari dua buah bilangan, jika dikalikan hasilnya adalah 20, jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 9. Karena kurang, maka negatifnya harus ikut ditulis. Karena kurang, maka negatifnya harus ikut ditulis. Nah, kita cari lagi. 20 itu 1 kali 20, 2 kali 10, 3 nggak ada, kemudian 4 kali 5. Tidak ada lagi. Nah, dari sekian perkalian itu, manakah yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 9? Yaitu 4 dan 5. Nah, tetapi karena di sini negatif 9, maka negatif 4 ditambah negatif 5. Kenapa? Karena hasilnya adalah negatif 9. Nah, sekarang untuk yang 20 juga sama, negatif 4 kali negatif 5. Seperti itu. Oh, ternyata bilangannya adalah negatif 4 dan negatif 5. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam pemfaktoran, kita bikin dua buah kurung. Yang pertama adalah X, yang kedua juga X. Untuk mengisi ditambah atau dikurang, di sini melihat ini, yang satu negatif, yang satu negatif, maka di sini juga sama negatif. Nah, itulah hasil pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 9X ditambah 20. Baru kita cari akarnya. X dikurangi 4 sama dengan 0, atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, maka berapakah jika dikurangi 4 sama dengan 0, atau 4-nya pindah ke kanan? Kalau negatif pindah ke kanan jadi positif. Kalau tadi positif pindah ke kanan jadi negatif. Tapi kalau negatif pindah ke kanan jadi positif, atau X sama dengan negatif 5 pindah ke kanan juga jadi positif. Oh, ternyata akar-akarnya adalah, jadi akarnya adalah 4 dan 5. Nah, selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga, yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, di sini langkah yang pertama, perhatikan tanda yang paling belakang adalah dikurangi. Maka kalau dikurangi itu tidak sama dengan yang tadi. Kalau yang paling belakang ditambah itu mencari hasil kali dan hasil tambah, maka kalau di sini dikurangi mencari hasil kali dan hasil kurang atau selisih. Nah, berapa jika dikalikan adalah hasilnya negatif 18, jika dikurangkan maka hasilnya adalah 3. Karena di sini tambah maka di sini positif. Seperti itu. Sama dengan yang tadi juga. Carilah dua buah bilangan, jika dikalikan hasilnya adalah 18. 18 itu berapa kali berapa? 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, 4 gak ada, 5 gak ada, dan seterusnya. Nah, dari 3 perkalian ini, apakah 1 dan 18 itu selisihnya adalah 3? Tidak, 1 dan 18 selisihnya adalah 17. Kalau 2 dan 9 selisihnya 7, berarti bukan 3. Kalau 3 dan 6 selisihnya 3. Oh, ternyata 3 dan 6. Inilah yang akan kita ambil, bilangan 3 dan 6. Cuma karena di sini adalah hasil kurangnya adalah positif, berarti yang besarnya yang di depan. Atau lihat di sini, karena di sini tambah, maka yang besar yang di depan, yang kecilnya yang belakang. Nah, yang kecilnya yang 3, yang besarnya adalah yang 6, ya. Nah,
Maka 6 dikurangi 3 adalah 3. Nah, sekarang bagaimana perkaliannya? Berarti perkaliannya di sini adalah positif 6 dan negatif 3. Kenapa? Karena ini dikurang, sehingga di sini harus negatif seperti itu. Jadi pengurangan itu sama dengan negatif. Nah, sehingga kalau kita hitung lagi, 6 kali negatif 3 adalah negatif 18, 6 dikurangi 3 adalah 3, seperti itu. Nah, maka baru kita masukkan ke dalam bentuk akar ini. Di sini masih sama X, ini juga X. Kita masukkan angka yang pertama yaitu 6. Karena 6-nya positif berarti tambah 6. 3-nya negatif berarti dikurangi 3. Seperti itu. Nah, maka baru kita cari hasilnya. Hasil akarnya yaitu X ditambah 6 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, X tambah 6 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 6 pindah ke kanan menjadi negatif, atau X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif. Jadi hasil akarnya adalah negatif 6 dan 3. Jadi akarnya adalah negatif 6 dan 3. Nah, contoh selanjutnya. Bedanya apa dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi di sini tambah, di sini kurang. Nah, sekarang bedanya di sini kurang, di sini kurang. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama kali kita lihat ini. Karena itu adalah dikurang, maka sama dengan yang ketiga tadi, yaitu mencari hasil kali dan hasil kurang. Jadi mencari hasil kali dan hasil kurang. Ya, jadi kita mencari dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 20. Jika dikurangkan maka hasilnya adalah, kalau tidak ada bilangannya berarti di sini ada angka 1. Cuma 1 itu variabel koefisien 1 kadang tidak ditulis. Karena di sini negatif maka menjadi negatif 1. Jadi masih sama dengan yang ketiga tadi, kita mencari dua buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya negatif 20, jika dikurangkan hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita bikin bagannya lagi. 20 tadi perkaliannya adalah 1 kali 20, 2 kali 10, 3 tidak ada, 4 kali 5. Nah, di antara bilangan berikut, mana yang kalau dikurangkan hasilnya adalah 1? Kalau 1 dikurangi 20, 19. 2 dikurangi 10, 8. 4 kurangi 5, 1. Nah, ternyata 4 dengan 5. Nah, karena di sini negatif, ini adalah negatif, maka yang lebih kecil yang di depan. Karena hasilnya negatif, maka yang lebih kecil yang di depan, yang lebih besar yang di belakang. Kenapa? Agar kalau 4 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 1. Kalau kebalik, misalnya kebalik seperti ini, 5 kurangi 4. Kalau 5 kurangi 4 apakah sama dengan 1? Tidak. Maka jangan sampai kebalik. Kalau ini kebalik, maka nanti akan menjadi salah. Jadi patokannya adalah ini. Kalau di sini dikurang, maka yang lebih kecil yang di depan, yang lebih besar yang belakang. Kalau di sini positif, maka yang di depan yang besar, yang belakang yang kecil, seperti itu. Nah, kita maju ke atas sama dengan yang bawah, maka di sini 4, karena di sini kurang berarti di sini negatif 5. Jadi kita cocokkan lagi, 4 kali negatif 5 adalah negatif 20, 4 dikurangi 5 adalah negatif 1. Nah, kita masukkan ke dalam perkalian bentuk akar. Maka di sini X, 4-nya adalah positif berarti plus 4, 5-nya adalah negatif berarti X min 5. Seperti itu. Nah, baru kita cari akarnya. X ditambah 4 sama dengan 0, atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, maka X sama dengan 4 pindah ke kanan menjadi negatif 4, atau X sama dengan negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif, X sama dengan 5. Jadi akarnya adalah X negatif 4 dan 5. Jadi akarnya adalah negatif 4 dan 5.
Itu adalah contoh soal nomor 4 ya. Sengaja ibu mencari variasi soal yang tidak sama agar kalian nanti tidak bingung bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat dalam bentuk yang tidak sama. Nah, selanjutnya kita lihat contoh nomor 5. Nah, contoh nomor 5 ini agak berbeda dengan contoh-contoh yang tadi. Karena apa? Di sini di depan x kuadrat adalah tidak sama dengan 1. Nah, untuk di depan koefisien yang di depan x kuadrat itu tidak sama dengan 1, maka agak berbeda penyelesaiannya, tetapi prinsipnya sama. Yaitu yang pertama kita tetap lihat yang paling belakang, jadi tetap mencari, kalau paling belakang tadi mencari apa? Mencari hasil kali dan hasil tambah. Sama, cuma prosesnya yang pertama kali yang kita kalikan adalah 3 kali 10 dulu. 3 kali 10 yaitu 30. Nah, sekarang kita mencari dua buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya adalah 30. Jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 11. Seperti itu. Nah, ini yang agak berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Jadi kalau di sini ada angka, maka kita kalikan dulu koefisien x kuadrat dengan C ya. Yaitu di sini 3 kali 10 yaitu 30. Jadi kita mencari dua buah bilangan, jika dikalikan hasilnya adalah 30, jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 11. Nah, kita cari 30 itu berapa saja? 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10. Kemudian 4 tidak ada, 5 kali 6. Nah, kira-kira manakah yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 11? Kebetulan selalu paling bawah ya, dari tadi setiap ibu cari itu selalu paling bawah bilangannya. Nah, tidak apa-apa. Karena di sini negatif, maka negatif 5 ditambah negatif 6. Maka di sini juga sama, negatif 5 kali negatif 6. Nah, untuk pemfaktorannya di sini agak berbeda. Yaitu di sini 3x per 3 x per 3. Untuk tanda tambah atau kurangnya nanti. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah 3 dari mana? Dari ini. Dalam kurung x per 3, di sini juga x per 3. Nah, maka yang akan kita masukkan adalah ini. Negatif 5, negatif 5. Nah, 5-nya itu di atas 3. Kemudian negatif 6. Seperti ini. Nah, jadi agak berbeda penyelesaiannya dengan yang tadi. Seperti ini, ya. Jadi selalu di sini adalah sama dengan bilangan yang x kuadrat. Nah, sekarang mana 5 dibagi 3 tidak bisa, 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, sehingga di sini x 6 dibagi 3 adalah 2, sehingga yang ini masuk ke depan dengan cara dikalikan 1 per 1. Jadi 3 kali x adalah 3x, 3 kali 5 per 3 adalah negatif 5. Seperti itu. Jadi ini langsung boleh dicoret juga boleh. Begitu ya. Jadi langsung 3 kali x, 3x, 3 kali 5 per 3 adalah 5. Nah, sehingga pemfaktorannya, hasil faktornya adalah 3x dikurangi 5 ditambah x dikurangi 2. Jadi, belum selesai. 3x dikurangi 5 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, yang paling gampang adalah yang ini. Maka x sama dengan 2 pindah ke kanan jadi positif, langsung selesai. Nah, kalau untuk yang ini bagaimana? 3x sama dengan negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif. Kemudian x sama dengan 3 pindah ke kanan. Kalau ini tadi pengurangan pindah ke kanan jadi positif. Kalau 3x pindah ke kanan menjadi pembagian atau per. Sehingga akarnya adalah 5 per 3 dan 2. Jadi akarnya adalah 5 per 3 dan 2. Nah, itu adalah penyelesaian soal dari 5x
kuadrat dikurangi 11x ditambah 10 sama dengan 0. Demikian video pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan sekian. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah